Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Tasabulina Nur Islami dengan NIM 25 19 10 30 10 66. Saya Naisila Ramadhani dengan NIM 251 910 301 156. Saya Nurfinel Soktariani, NIM saya 25 19 10 30 10 95. Saya Rizky Rahimatul Hasana, nomor induk mahasiswa 2519 1030 1026. Saya Fania Talita dengan NIM 2519 1030 1035. Dan saya Naila Akila Rofi dengan NIM 2519 1030 1094. Aku pegang. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa radikalisme dan intoleransi muncul? Karena masyarakat merasa kehilangan jati diri dan mencoba mencari identitas melalui organisasi yang memberikan mereka rasa aman. Lalu bagaimana gerakan mereka berjalan? Biasanya mereka menyusup melalui gerakan-gerakan atau event informal, lalu mereka membentuk suatu kelompok yang perlahan berkembang besar. Yang terakhir, peran mahasiswa wajib menjaga ruang-ruang publik dan melawan intoleransi melalui dialog-dialog dengan mereka yang terdampak. Pertanyaan 1, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem, baik dalam ekonomi ataupun sikap politik, yang dieksploitasi kelompok radikal sebagai korban ketidakadilan. Pertanyaan kedua, bagaimana gerakan mereka? Mereka membuat guru informal, tema kuliah yang diajak diskusi sembunyi-sembunyi dengan penyampaian yang halus dan awalnya tidak curiga. Pertanyaan ketiga, apa peran mahasiswa? Peran mahasiswa penting membangun budaya terbuka, mendorong diskusi lintas ideologi, serta mengajak teman kritis tanpa intimidasi. Pertanyaan pertama, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Gerakan radikalisme dan intoleransi itu bisa timbul karena adanya individu-individu yang tidak dapat atau susah menerima adanya perbedaan, dan mereka cenderung merasa bahwa keyakinan mereka atau prinsip mereka ataupun keimanan mereka adalah satu-satunya hal yang paling benar dan merasa yang lain itu salah. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana gerakan mereka? Biasanya oknum-oknum tersebut melakukan aksi tersebut dengan cara melakukan pendekatan secara individu. Kebanyakan mereka menargetkan para pelajar, khususnya para mahasiswa baru yang mungkin pemikirannya belum terbuka. Lalu yang ketiga, peran mahasiswa untuk peka terhadap hal tersebut. Mahasiswa bisa membuat kontra narasi kreatif baik berupa konten visual, dialog atau karya tulis dan menyebarkan nilai toleransi. Pertanyaan pertama, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena minimnya kesadaran kritis sehingga mahasiswa rentan terhadap propaganda yang menjanjikan perubahan yang instan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana gerakan mereka dapat memanfaatkan simpati melalui kegiatan sosial atau bantuan komunitas sebagai pintu masuk ideologi. Pertanyaan ketiga, peran kita sebagai mahasiswa adalah tingkatkan literasi politik dan ideologi seperti ikuti pelatihan, baca buku, berdiskusi luas untuk menguatkan benteng awas diri, yang artinya memiliki pendirian untuk waspada, menjaga diri, dan menghindari hal yang merugikan. Pertanyaan 1, kenapa gerakan itu berkembang? Karena media sosial yang mudah menyebarkan hoaks. Orang jadi terpapar ide sempit tanpa analisis yang mendalam. Lalu bagaimana pola gerakannya? Mereka bikin grup WhatsApp, grup Tele, grup yang lain, lalu menyebar link atau postingan radikal selangkah demi selangkah sehingga terlihat biasa. Lalu apa peran mahasiswa? Peran mahasiswa di sini adalah menjadi fact checker, meriksa klaim mencurigakan, laporan komen radikal, dan
ajak teman untuk bersama dalam mencari informasi. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena mereka itu karena kan masih mahasiswa baru, jadi bisa saja mereka tuh kurang pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan toleransi, dan mereka kebingungan identitas dan mencari pengaruh lewat ideologi yang eksklusif. Lalu, bagaimana gerakan mereka? Gerakan ini berjalan secara terstruktur, menyusup lewat organisasi kampus, tempat ibadah, media sosial, dan pergaulan mahasiswa. Mereka memakai pendekatan halus untuk menarik simpati dan merekrut anggota. Dan untuk yang terakhir yaitu apa peran mahasiswa? Mahasiswa harus menjadi agen perdamaian dan toleransi, seperti dengan menyaring informasi secara kritis, aktif dalam kegiatan inklusif dan dialog lintas agama, menolak paham radikal dan intoleran, serta menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman di lingkungan kampus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi pas satu ini kayaknya kejeda dikit deh, soalnya bacanya nggak bisa. Oh, bacakan dulu. Not bad. Tidak apa. Tapi kan madut gitu dong. Bisa. Nih. Sudah? Oke, sama-sama.